Pemirsa, IHSG ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan ini mengakhiri tren negatif sepekan ini. Dan kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Terima kasih Pak Fatih bergabung bersama kami dalam closing market. Pak Fatih, IHSG rebound 2,18% ke level 4.194. Anda melihat apa yang membuat IHSG mampu untuk rebound kali ini? Ya, tentunya bisa beberapa sebab ya. Antara lain regional kan sempat rebound pada saat kita masih mengalami tekanan ya. Jadi mungkin ini efeknya bagi kita tuh agak delay gitu ya. Kemudian juga penurunan yang sudah cukup tajam ya, dari pertama kali mungkin pas turun tuh di sekitar 6.500, dan kemudian juga angka-angka psikologis ya, angka 4.000 itu angka psikologis, dan barangkali juga sudah mulai ada aksi-aksi buyback ya yang sudah dicanangkan dalam beberapa hari terakhir ini. Di sisi lain mudah-mudahan persiapan-persiapan pemerintah menghadapi corona ini lebih baik ya, dalam arti kan sudah ada kita impor test kit secara massal, dan kemudian juga obat-obatan secara massal kita impor ya, obat yang ketika diuji di beberapa negara lain katanya memberi efek yang cukup positif. Oke, jadi apa yang dilakukan pemerintah atau apa yang sudah akan disampaikan hari ini tadi, ini adalah sebuah katalis positif untuk pekan depan menurut Anda? Iya, meskipun dengan tekanan jual yang telah terjadi beberapa hari ini, mungkin reboundnya ini masih jangka pendek ya, karena kan nanti akan dilihat lagi obat-obat ini serta aplikasi test kitnya, karena yang terjadi penurunan ini kan terutama karena efek corona ini akan sangat mempengaruhi ya. Ketika ada distancing, apalagi sampai lockdown itu kan atau kalau misalnya kemudian menjadi satu ledakan, itu kan memang akan sangat mempengaruhi ekonomi. Oke, kemarin BI sudah menurunkan suku bunga kembali, tapi banyak juga ada sejumlah pihak yang bilang bahwa ini tidak quick win begitu. Kalau menurut Anda sendiri, apakah ini cukup bisa membantu untuk menaikkan bursa di pekan depan? Ya, ini juga satu langkah yang cukup berani ya kalau dari ekonom kami, ekonom di Samuel, di tengah rupiah yang melemah cukup tajam gitu ya. Jadi dengan langkah ini diharapkan likuiditas di market itu cukup terjaga, sehingga bisa membantu ya sentimen positif buat market juga gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara moneter, ini kita juga lihat pelonggaran moneter juga terjadi di dunia atau di global, bisa seperti itu. Nah, ini apakah memang menunjukkan bahwa memang terjadi atau pasar melihat bahwa memang ada sesuatu di global, mungkin ada memang pelemahan ekonomi atau resesi seperti itu, Pak Fatih? Ya, penurunan market yang terjadi sejak angka katakanlah 6.000 itu 6.300. Itu kan mencerminkan kekhawatiran ya tentang efek dari penyakit ini, seberapa besar pukulannya terhadap kondisi ekonomi, dan seluruh pemerintahan di dunia ini sepakat bahwa ini tidak boleh terjadi ya, sehingga semua juga melakukan segala upaya untuk menahan ya penurunan ekonomi ke titik-titik yang bisa ditolerir lah ya, jadi tidak sampai benar-benar ekonomi itu sampai drop sekian besar ya. Jadi semua, termasuk kita juga kan porsi dari infrastruktur juga udah banyak yang disiapkan ya untuk menghadapi ini. Oke. Apa yang seharusnya dilakukan oleh investor dengan kondisi ini? Kita tidak tahu bahwa ini adalah situasi yang uncertainty, walaupun semua pihak terus berusaha untuk mensinkronkan seluruh kebijakan baik moneter ataupun fiskal. Ya, pertama ya harusnya pada saat kemarin-kemarin itu kita menjaga cash kita ya. Nah, saya rasa di angka-angka 4.000 ini sudah mulai boleh mencicil ya untuk melakukan pembelian terhadap saham-saham yang prospeknya cukup baik, antara lain dalam kondisi krisis ini tingkat keuntungannya tuh masih terjaga misalnya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang konsisten membagi dividen gitu ya. Jadi banyak ya kriteria yang bisa dipakai, artinya saham-saham itu harus dipilih untuk mulai dilakukan koleksi, karena kalaupun
dalam kondisi seperti ini kan nggak ada yang tahu persis bottomnya di mana begitu ya. Tetapi dari pengalaman krisis-krisis sebelumnya 2008, 98 dan beberapa koreksi-koreksi sebelumnya, memang yang bisa dilakukan salah satunya adalah melakukan koleksi secara bertahap begitu ya. Koleksi secara bertahap ya, itu menjadi salah satu paling tidak yang bisa dilakukan saat ini di keadaan uncertainty. Tapi Anda melihatnya kira-kira terakhir Pak Fatih, bagaimana prediksi IHSG untuk awal pekan depan, mengingat ini kita ditutup memang rebound, tapi karena memang banyak juga ya di minggu ini beberapa yang mencoba untuk menaikkan bursa. Betul. Tidak hanya IHSG tapi bursa global dan juga regional. Tapi Anda melihatnya kira-kira pekan depan IHSG apakah masih akan berada di zona hijau atau akan kembali ke merah? Kalau dalam kondisi normal saya akan mengatakan bahwa hijau ya, dengan range antara 4.000 4.400 begitu ya. Tetapi kita dalam kondisi yang abnormal memang bisa saja ya kemudian 4.000 ini tembus. Nah, jadi makanya tadi saya katakan secara bertahap, karena seandainya luar biasa dan tembus juga 4.000, mungkin di sekitar 3.800, 3.500 itu mungkin kita bisa siap cicil lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market.